seseorang yang pastinya akan bisa mengimbangi Kak Grace nantinya. Nggak akan kesel karena bapak yang satu ini ya. Bapak ya, oke kasih hint. Oke. Aku harus kasih hintnya juga. Boleh. Kita tebak-tebak dulu manggis lagi. Siapa yang akan nge-host ya dan akan nanya-nanya ke Grace nantinya. Yang pertama, tadi udah disebutin sama Unga, bapak-bapak gitu kan ya teman-teman ya. Yang kedua, sebenarnya bapak-bapak ini tuh udah punya anak ya. Udah kayak ada dua anak. Walaupun dia tuh kayak aduh ngefans banget sama Grace, tapi sayangnya dia udah punya anak gitu kan. Anaknya 2 guys. Terus dia juga ganteng ya. Oh ganteng ya? Ganteng. Ganteng sih, ini idola banget sih. Idola banget. Ganteng. Walaupun udah punya anak. Iya, walaupun udah punya tapi anak. favorite, everyone's favorite. Apa ya? Kayak Hela. Sotoy. Ganteng, oke. Yang pastinya dia sangat mengaku BL. Badminton lovers ya? Badminton lovers. Dia tuh kan, lovers? Kak, dia tuh stalking IG-nya Grace tuh kayaknya mulai dari postingan pertama mungkin ya. Dari mungkin Grace sebelum jadi admin mungkin ya. Jadi siapa nih? Boleh kita panggil aja? Kita panggil. Boleh kata sama Maaf ya, Jen. Roni. Oke, Ran, Grace, this stage is yours gitu kan. Silakan berbagi. Terima kasih banget Unga dan Disma. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Disma dan Bunga. Semangat pagi teman-teman. Semoga gak kecewa ya. Prinsipnya kalau bapak 2 anak, ganteng. Bener kan? Cakep. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Gracia Poli. Alhamdulillah Grace. Gak sia-sia nyetak baju ini guys. Ini bajunya udah, aduh, saya jadi gimana gitu. Ko Felix, aman ya? Suami Gracia Poli dari sebelah sana ngintip teman-teman. Dan karena kita ada beberapa orang yang nge-live juga saya lihat tadi, saya pengen disclaimer dulu, Grace. Ini bagian dari usaha saya untuk mendapatkan sesi ini, saya nggak rela. Kalau bagian interviewnya diambil sama 2 teman saya tadi, jadi saya pakai baju ini. Bajunya dibuat dari kapan? Dibuat dari beberapa hari yang lalu. Oh, kira dari 10 tahun lalu. Demi supaya dapat approval dari Bapak FJ, tapi karena ini banyak live saya gak khawatir sih. Mama Cid, istri saya. Istrinya Ngerti bilang kan ya, ganteng. ya? Istrinya bilang ganteng kok. Gak ganti, cuma saya takut kenapa saya pakai baju ini. Ya, kamu tahu kan ya, walaupun bajunya seperti ini, dalam bajunya kamu yang punya kok. Jangan khawatir. Mbak Gracia Poli, tadi saya udah izin saya boleh panggil Grace aja katanya. Soalnya kita agak-agak seumuran lah teman-teman. Tapi beneran seneng gak sih ketemu Gracia Poli hari ini teman-teman? Senang dong. Dan salah satu alasan kenapa kami ngundang Grace hari ini, karena Grace adalah seorang pencetak sejarah yang penting banget buat Indonesia. Dan hari ini Oriflame itu juga lagi ngundang orang-orang yang juga mencetak sejarah dalam hidupnya si Grace. Mereka ini adalah leader-leader terbaiknya Oriflame Indonesia. So, kita akan sharing untuk melihat banyak kesamaan kok antara seorang Gracia Poli dan leader-leader Oriflame Indonesia. Ya. So, saya pengen mulai hari ini dengan menanyakan momen yang tadi disebutin oleh 2 teman saya. Kalau teman-teman ingat, 2021 walaupun disebut untuk Olimpiade 2020, Gracia Poli memenangkan medali emas yang merupakan medali emas pertama dari ganda putri Indonesia. Gak ada duanya teman-teman. Momen ini tuh, siapa yang ikutan nonton dan teriak-teriak di rumah? Siapa yang nonton momen ini dan ikutan nangis di rumah? Semua orang ngerasain itu. Tapi sebagai anak bulu tangkis, ngomong begini ya, main juga walaupun gak pernah menang. Aku inget banget di momen itu kita udah menang set pertama. Iya. Set kedua itu kalau teman-teman ingat poinnya sudah 19-10. Iya. Harusnya udah di atas angin, tapi gak bisa bilang di atas angin karena lawannya ini nomor 1 dunia. Iya. Pasangan nomor 1 dunia. Boleh ceritain gak sih sama kami momen memenangkan sesuatu yang agak berat tapi di depan mata itu kayak apa rasanya? Ya, aduh aku masih
dilihat lagi jadi merinding lagi. Karena waktu itu aku ingat sekali bahwa kita memang udah di atas angin. Kita udah kayak PD-nya itu udah di 1910. Iya 1910. Tapi sebagai seorang atlet dan kita udah train selama ini, kita nggak boleh jumong, nggak boleh kayak merasa yakin dulu gitu. Jadi kita harus tetap fokus poin demi poin. Walaupun poin itu cuman sepersekian detik ya bedanya, tapi kita tetap fokus dalam mencari poin sampai 21 itu. Gitu sih. Gak ada jumawa-jumawanya. Betul. Pokoknya Ice ini on the targetnya belum nyampe, pokoknya gas aja terus gitu. Iya betul. Bahkan bisa kadang tuh 1910 bisa kebalikannya, bisa jadi 2119 karena di situ memang seorang atlet tuh tantangannya justru ada di situ. Maksudnya di mana kita harus tetap bisa menjaga kontrol segala situasi ketika lagi ada di momen penting saat itu. Nggak boleh terlalu over PD, nggak boleh terlalu down juga ketika waktu itu mungkin 1910 sempat dikejar kan. Betul, sampai 5 poin tuh. Kita walaupun kita masih 19 kita deg-degan banget saya dan aku. Benar-benar luar biasa. Aduh gimana nih Tuhan, aduh gimana nih, udah berdoa terus bawahnya. Dalam hati ini nepok tapi hati deg-degan baca doa terus gitu ya. Dalam hati terus pengennya 1 poin, fokus 1 poin kayak gitu. Dan aku yakin sama ya perasaan kita teman-teman ketika pasangan Cina nambah 1 poin. Nambah 1 poin. Kita sama-sama deg-degan ya. Tapi ketika akhirnya bola itu out, angkanya 21, kita menang dan kita teriak semua di rumah. Teman-teman masih ingat momen itu? Kita semuanya bahagia banget. Dan gak ada mungkin yang paham rasanya melihat bendera merah putih dikibarkan dan itu berkat usaha kita. Apa rasanya buat seorang Greysia Poli pada saat itu melihat bendera Indonesia di puncak tertinggi dan medali emas yang menjadi sejarah pertama kali itu akhirnya tercipta? Buat saya dan Apriani dan pelatih saya atau khususnya bulu tangkis Indonesia itu momen yang sangat spesial. Tapi yang menambah spesial itu adalah ketika kami bisa juara di tengah pandemi pada waktu itu. Betul banget. Kita lagi waktu itu kalau nggak salah ada virus Delta, yang dimana varian Delta yang betul-betul luar biasa bikin ketakutannya tuh di Indonesia juga luar biasa, di seluruh dunia. Kita nggak bisa bilang di dunia, tapi di situ ada sebuah harapan pada akhirnya ketika kita bisa jadi juara. Bukan harapan buat saya aja, tapi betul-betul juara kemenangan ini benar-benar saya merasakan buat seluruh bangsa Indonesia gitu. Ada setitik harapan lagi itu bisa berjuang demi kehidupannya masing-masing. Itu yang saat itu yang kita perjuangkan bukan soal ekonomi aja, tapi soal hidup bener-bener ya. Iya betul. Waktu itu kan kita melawan hidup dan mati kan, banyak ditinggal orang, mungkin orang kesayangan kita, termasuk saya sendiri juga. Nah, hal-hal itu yang membuat kita tuh ingin berjuang, bukan cuma berjuang untuk diri kita sendiri, tapi betul-betul saya merasakan ingin berjuang buat masyarakat luar, buat Indonesia gitu, bahkan buat seluruh dunia ini, sehingga ada sebuah motivasi, ada sebuah virus yang baru, yang baik. Dan itu bisa bikin kita semangat kan dari situ. Dan kita benar-benar ngerasain semangat itu ya teman-teman ya. Ketika medali itu dicapai sama Greysia dan Apriani, kita ngerasain harunya, kita ngerasain semangatnya, dan kita juga ngerasain optimismenya sih. Bahwa di tengah bencana ini kita masih punya harapan. Iya, betul. Wow, tepuk tangan sekali dulu buat Greysia Poli untuk momen itu. Tapi nih, kan setelah dapat medali emas, yang kami tahu juga, ini saya nanya pertanyaan ini karena depan-depan saya nih, cowok cewek matre semua. Kita semua suka duit kan teman-teman ya? Pengen tahu gak sih seorang gold medalist itu semenjak itu dapat apa aja sih? Ini duit, kayaknya macam-macam kan ya? Eyes on the prize ini ya. Iya ya, banyak banget ya. Iya, memang dapat apresiasinya luar biasa, begitu banyak. Padahal saya bukan bilang dapat bonusnya apa. Dari pemerintah udah ada waktu itu dapat segini dan bla bla. Yang saya dan partner saya itu betul-betul sangat menghargai ini, itu apresiasi itu datang dari mana aja. Dan mungkin itu pada saat saya bilang itu hadiah dari pandemi, hadiah dari orang-orang yang mungkin ketika dia dari semua perusahaan yang lagi merasa kesulitan, tapi ketika ada juara Olimpiade, ada harapan lagi itu. Jadi mereka berbondong-bondong ingin kasih hadiah gitu, kayak kasih pengen apresiasi. Dan
wow ini bonus yang sesuatu yang luar biasa buat Orang yang saya. gak dikenal sekalipun pengen mau mengapresiasi. Itu luar biasa datang di national team tuh semua, wah gila itu dari hal kecil sampai hal besar. Maksudnya dari ada yang kasih bahkan apa ya itu kayak ya kosmetik juga banyak dan bantal, hal-hal yang bukan kita cuma lihat bukan hanya materi aja ya, tapi perhatiannya itu loh yang luar biasa. Mungkin kan ada yang kasih, memang ada yang kasih rumah, ada yang kasih tanah, ada yang kasih sapi buat apa ya ini Sapi banget. ada yang kasih tanah, banyak sekali memang bonus-bonusnya. Tapi yang saya bikin tersentuh tuh banyak orang-orang ketika dia ada juga disable juga, mereka tulis surat-surat kasih ini karena upgrade saya jadi semangat untuk menjalani dan segala macam. Itu yang membuat saya jadi ini priceless gitu. Itu yang maksudnya ini yang lebih berarti gitu, bro. Gak cuma buat kita, tapi ternyata menyentuh banyak hati gitu. Betul. Iya. Wow, iya. luar biasa banget. Dan salah satu yang pasti membekas di hati netizen Indonesia adalah ketika sahabatnya Grace, bahkan seorang selebriti Agnes Monica juga ngeposting beberapa story ini. Ada foto-fotonya. Ya, dia pengen ngasih selamat dan betapa bangganya Agnes sama. Ada obrolan apa di luar lapangan dan di luar tampilan media dengan Agnes pada saat itu? Aduh, aku sama Agnes emang udah temenan udah lama banget. Jadi kami sebagai kami berdua seorang sahabat. Jadi kami sering kasih motivasi lah waktu satu sama lain. Jadi bahwa keunikannya gini, Agnes itu artis tapi hidupnya kayak atlet. Disiplin. Jadi makanya nyambung sama saya. Dan kita ya sering kasih motivasi, dan kalau kita ada good community pasti kehidupan kita akan ditularkan yang baik juga ya, dengan positif itu yang saya rasakan bersama kalian gitu. Surround yourself with positive people. Mungkin itu yang dilakukan ini mungkin karena dia udah nunggu lama kayaknya, jadi dia juga ikut nunggu soalnya kapan ya. Karena di postingan selanjutnya tuh aku pengen ngebahas yang ini sebenarnya. Iya. Ini ada seorang netizen juga, Giat Simanjuntak, posting di story-nya dan kemudian viral di mana-mana termasuk di Twitter. Ya. Screen capture dari video klip Agnes Monica di mana waktu itu seorang Gracia Poli memegang papan ini tahun 2012. I wanna be a world champion badminton athlete. 2012. Ya, dan pada saat itu saya lagi habis diskualifikasi dari Olimpiade London juga. 2000. Justru itu habis adalah ditendang momen gitu, habis yang paling berat dalam hidup Gracia Poli. Betul. Ya. Tapi sebenarnya apakah seorang Gracia Poli adalah orang yang suka mengafirmasi diri kayak gini, percaya sama afirmasi? Saya dalam kehidupan yang saya jalani berproses tentunya, dan berproses bukan cuman hanya menjalani kehidupan, tapi berproses itu artinya kita mau ada next level dalam kehidupan. Ada setiap kali kehidupan, habis kehidupan ini mau ngapain, dan itu selalu saya ingin seperti itu dalam kehidupan saya. Yang decision ada di dalam kehidupan saya. Kita yang mutus ya? Betul. Dan saya percaya dengan yang namanya afirmasi gitu, ketika bukan ini adalah salah satu bagian yang jelas mungkin dilihat oleh seluruh orang-orang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga saya juga selalu memperkatakan bahwa saya ini kuat, saya Gracia ini punya serve bagus, punya smash bagus, punya chop bagus, drop shot, semua hal-hal yang itu saya selalu perkatakan. Selalu bilang sama diri sendiri. Betul. Bahkan untuk servis sekalipun. Betul, bahkan untuk serve sekalipun. Selalu kan saya selalu bilang, karena perkataan yang menurut saya, perkataan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bukan perkataan orang lain, tetapi perkataan diri kita sendiri. Jadi ada mungkin video-video juga ada juga di Instagram saya juga saya upload bahwa 4 bulan sebelum Olimpiade saya menulis afirmasi di situ bahwa Gracia kuat, Gracia hebat, Gracia anak raja, Gracia juara Olimpiade 2021 di tahun ini sama Apriani. Itu 4 bulan sebelumnya. Bahkan latihan mental itu perlu di bukan hanya latihan fisik atau latihan teknik,
tapi latihan mental itu yang perlu kita latih juga, gitu. Latihan mental itu kan waktu kita ada masalah. Exactly. Jadi itu sebenarnya bukan ujian dari cobaan dari Tuhan, tapi gift dari Tuhan untuk supaya kita bisa next level. Wow. Setuju sama poin itu ya teman-teman ya. Bukan perkataan yang paling penting itu bukan perkataan orang lain, tapi perkataan kita sendiri. Betul. Tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri. Ini gak kebayang bakalan denger ini dari seorang atlet sebenarnya. Oh, gitu. Karena afirmasi yang kita tahu mungkin sangat melekat bagi kami para Oriflamers. Kita nggak tahu, kita pikir kalau atlet itu pengen, aku pribadi mungkin ya, pengen berjuang itu kuncinya di latihan. Ulangin. Tapi ternyata mental itu Betul. sepenting itu ya. Dan Grace, menurut Grace itu apply untuk semua hal. Karena sebagai atlet ada historinya juga, mungkin tercatat juga di Google bahwa saya kalahnya lebih banyak dibanding menangnya. Saya kalahnya 500 atau ribuan kali gitu. Dibanding menangnya paling cuma ratusan. Jadi terlatihnya itu Rata-ratanya sebenarnya makanya lebih sering kalah. Iya, jadi terlatihnya itu dalam kekalahan sebenarnya. Dalam proses kekalahannya itu. Nah, bagaimana kan sebenarnya sebagai seorang atlet bagaimana kita setiap kita habis kalah, kita harus kayak shake the dust off atau kayak udahlah lupain terus balik lagi, fokus lagi. Kita nggak tahu kedepannya bisa kalah lagi. Nah itu hancur hatinya tuh berapa puluh kali gitu kan. Gitu Tapi sih. justru itu yang menebalkan hati. Iya, menebalkan hati gitu. Dan di saat kita kemenangan, waktu kita udah menang nih, juara di minggu ini, kita langsung bener-bener shutdown juga, kita punya pikiran dalam kemenangan. Enggak. Sukses enggak sampai sini. Masih ada minggu depan nih, kita harus berjuang. Jadi di train sebegitunya selama ya 30 tahun di belakang. Mental itu yang Gracia latih selalu, tidak jumawa ketika menang dan tidak lama-lama tenggelam sama kesedihan kalau kalah. Iya, dan tidak lama-lama bersenang-senang waktu menang. Tidak lama bersenang-senang. Poin yang sangat masuk banget buat kita di Oriflamers. Iya. Dan yang menarik juga, baru aja nih Gracia Poli mengumumkan kalau dia pengen retire dari keaktifannya sebagai seorang atlet. 30 tahun perjalanan diakhiri dengan manis, dengan medali yang luar biasa itu. Dan aku nonton pada saat itu testimonial day Gracia Poli, dan satu video yang diputar dan itu menyentuh hati aku dan yakin banget semua yang nonton hari itu tersentuh juga. Dan pengen banget saya tunjukkan sama teman-teman video yang sangat menggambarkan perjalanan seorang Gracia Poli untuk kita semua. Kita lihat sama-sama videonya. Pernah bermimpi? Saya udah mulai itu dari usia 5 tahun. Dari sekedar bermain hingga jadi cita-cita. Di usia 13 tahun, cita-cita itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Jadi seorang guru. Namanya juga cita-cita, butuh waktu dan perjuangan. Saya tahu semua konsekuensi untuk jadi atlet berprestasi. Mengharumkan nama bangsa ada di depan mata. Sportsmanlike to be doing this, or sportswomanlike. 8 elite athletes who were deliberately and flagrantly losing their matches. Menyerah. Satu kata yang selalu terngiang. Situasi yang sangat menyudutkan. Tidak ada lagi harapan dalam seorang Gracia Poli. Masih ada orang-orang yang percaya sedikit bahwa saya masih bisa. Jika saya menyerah sekarang,
kenangan ini yang akan selalu diingat banyak orang. Saya harus balik lagi, bangkit untuk cita-cita saya, bangkit untuk bangsa ini. Gracia Poli. It was their second match point opportunity. The joy overwhelming. Terima kasih Indonesia. Video singkat yang menggambarkan perjalanan panjang seorang Gracia Poli. Yang kita lihat yang manis-manis sih bener ya. Tantangannya kayak apa sih, Grace? Gini, ya mungkin saya tadi sempat Google bahwa perusahaan Oriflame ini dibangun kalau kata foundernya karena mimpi. Exactly, Robert F. Ya, kan? Jadi itu ada kesamaan juga dengan saya karena mungkin sebagai seorang anak kecil waktu itu kita cuma punya mimpi doang kan untuk bisa jadi pemain bulu tangkis. Aku cuma punya mimpi doang untuk bisa menjadi juara dunia atau juara olimpiade dan sebagainya. Jadi hal-hal yang dilalui memang itu prosesnya panjang sekali. Seperti yang saya bilang mungkin tadi bahwa sebagai seorang atlet saya umur 5 main di Manado, 8 tahun saya ke Jakarta merantau dengan mama saya. Terus umur 11 tahun saya udah di asrama dan saya harus tinggal jauh dari keluarga dan itu sebuah keputusan yang besar dan yang berpengaruh dalam kehidupan saya pada waktu itu. Karena perjalanan itu bukan cuman pengorbanannya itu bukan cuman secara fisik, tetapi secara mental juga. Sebagai seorang anak yang umur 11 tahun ditinggal membuat keputusan iya, karena mau jadi apa, apalagi dulu atlet mau jadi apa ya, Mas, dihargai gak sih sama pemerintah, dihargai gak sih sama orang-orang. Tapi karena ada satu mimpi itu yang selalu membawa saya sampai sekarang ini gitu, dan saya yakin dan percaya ketika karena kenapa saya bisa yakin dan percaya, karena saya melakukannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya latihan kan, ada aplikasi yang selalu saya lakukan setiap hari. Saya diulangi terus, saya ada di dalam jalan yang benar nih, saya ada di track yang benar gitu sih. Sehingga semua tantangan-tantangan tadi ketika ketemu bisa dilewati begitu saja gitu ya. Enggak dilewati begitu saja. Tidak begitu saja. Tidak begitu saja. Karena yang saya tahu cederanya Gracia Poli itu sempat dia bilang seluruh tubuhnya pernah cedera, bahkan berkali-kali pengen nyaris menyerah. Saya memang mungkin dalam kehidupan saya, proses kehidupan saya ini justru pada saya umur 18, 19 itu sampai early 20s itu saya banyak cederanya. Jadi saya udah cedera ankle, lutut, tangan, semuanya saya udah badan saya ya. Dan sebagai seorang atlet, mau tanya atlet mana ketakutan terbesar dalam kehidupannya itu bukan kalah, tapi waktu pada dia cedera. Karena badan kita adalah aset kita. Gitu. Kalau kita udah cedera, habislah, tamat riwayat kita, karena selesai jadi seorang atlet. Nah, hal-hal itu yang membuat saya pada akhirnya saya belajar pada waktu saya umur muda. Pada saya umur
buat atlet waktu itu 18-19 memang pada saat muda ya. Puncak-puncaknya sebenarnya. Dan juga saya juga banyak juga mengalami seperti saya bilang kekalahan. Nah itu yang saya alami waktu saya umur sebenarnya di golden age sebenarnya. Di umur 25 saya didiskualifikasi kan dari Olimpiade. Jadi saya nggak tahu kenapa sih saya harus melalui itu pada waktu itu. Saya benar-benar I have no idea ini sebenarnya kenapa sih? Kenapa harus saya lakukan ini dan saya harus jalanin ini, harus menerobos semua hal yang harus saya lakukan gitu. Tapi balik lagi, saya percaya mimpi yang udah ditanam dari waktu dulu kecil itu. Mimpi yang betul-betul yang menguat saya bahwa apa yang dilakukan ini untuk membentuk karakter saya lebih dulu gitu, yang betul-betul membentuk saya. Pada akhirnya ketika saya setelah 2012, 2014 saya mulai jadi juara, breakthrough mulai ada sampai kemarin terakhir 2021 di Olimpiade, karakter saya udah kebangun. Dan ketika saya kalah, saya nggak langsung down gitu aja. Ketika saya menang, saya nggak jadi jumawa atau jadi sombong atau jadi gimana, karena karakternya itu yang dibangun waktu saya kecil itu, waktu dari kecil. Dan saya jadi tahu bagaimana harus mensiasati diri sendiri gitu. Saya jadi tahu atlet kan yang namanya atlet ya, umur 33 atau 35 gitu kan. Ya udah nggak muda lagi gitu. Mau lawannya karena anak umur 20 tahun. Iya, yang sangat prima. Mereka lebih cepat, lebih tenaga. Ya, partner saya umur 23 pada saat itu, kemarin ini. Nah, itu yang membuat saya belajar sehingga saya bisa mempertahankan karir saya selama ini, sepanjang ini. Dan itu yang mungkin Grace maksud di postingan ini. Kalau teman-teman baca, Gracia katanya di sini bilang apa yang terjadi saat ini sama saya, ya, yang saya lakuin saat ini, keputusan saya ambil, sesuatu yang akan berpengaruh 10 tahun ke depan dalam hidup saya. Iya, betul. Sesuatu yang sangat Grace percaya. Iya, betul. Karena saya belajar waktu kecil ketika saya ngambil keputusan mama saya kan, anak saya gitu 8 tahun ya. Kamu kalau mau menjadi pemain bulu tangkis, kita ke Jakarta. Waduh, gila, ini dari Manado, jauh gitu pesawatnya. Jauh banget. Nah, akhirnya saya bilang iya. Ternyata itu yang membuat saya jadi bertahan atau berjalan pada umur saya belasan. My teenage life itu ada main bulu tangkis. Hasil keputusan di usia 8 tahun ya? Iya. Waktu saya ngambil keputusan untuk bertahan bermain bulu tangkis waktu cedera umur saya 18-19, ya kan? Untuk saya bertahan untuk saya nggak boleh nyerah. Ternyata itu juga yang membawa saya ke umur saya 25, 26. Nah, sepanjang jalan begitu juga 25 saya belum nyerah. Nah, itu juga yang membawa saya pada sekarang saya udah early 30s, my early 30s. Ketika saya sekarang ini menyatakan saya pensiun karena saya udah memikirkan 20 tahun ke depan lagi. Hidup saya bakalan seperti apa? Karena ketika saya sudah menikah, musim kan, setiap ada musim dan atlet pasti ada waktunya. Yeah. Jadi ada sebadan, dan ketika kita punya visi dan goal, kita jadi nggak akan merasa hidup ini gini-gini aja, gitu aja atau nggak gampang ngerasa down. Itu yang saya selalu belajar. Jadi saya selalu saya mau harus ngapain. Saya buat keputusan untuk saya retire, ada alasannya kenapa. Ada selalu alasannya. Iya, ada alasannya kenapa. Dan saya yakin sangat relate sama kehidupan kita di Oriflame, teman-teman ya. Kita sering menemukan banyak tantangan di tahun-tahun ketika kita berjuang, Ya. tapi banyak yang akhirnya membuktikan bahwa kuatnya kita di tahun-tahun yang penuh tantangan itu ternyata bikin kita bisa jauh lebih berhasil di tahun-tahun berikutnya. Iya. Apapun maksudnya ada di stage life mana di dalam musim kehidupan, mungkin sekarang kita di early di 20, 30 atau 40-an, Yes. itu pasti akan ngaruh di umur nanti kita 50, 60, 70. Kita mau jadi seperti apa? Jadi selama kita masih diberikan kekuatan, kecerdasan, hikmat dan surrounding yang baik, Ya. pergunakanlah itu.
Kerasa di remind sama Grace Poli gak sih teman-teman? Apapun yang kita hadapi sekarang adalah bagian dari cara Tuhan menyiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa di sana. Iya, betul. Wow. Selanjutnya pengen nanyain yang ini nih. Siapa yang kalau nonton Grace Poli sama Apriyani main itu selalu dapetin momen ini ketika Apriyani itu begitu menghargai kakak seniornya, tapi kok bisa berpartner dengan baik gitu. Kelihatan gak sih teman-teman kalau mereka main tuh berdua seringkali ada teriakan Apriyani maafkan deh, kayak gitu. Iya. Ketika berhasil dia saling dan sebagainya. Yang menarik ini adalah bahwa Grace dan Apriyani itu berbeda 11 tahun teman-teman. Bedanya 11 tahun. Tapi Beda generasi. bisa mengayomi, mengarahkan partner kerjanya dalam hal ini olahraga bisa sebagus itu gitu. Ya. Apa yang Grace bawa? Kenapa saya nanyain ini? Karena teman-teman Oriflamers itu juga sering kali ketemu sama partner baru yang usianya gak cuma usia beneran masih mudanya, tapi juga memang belum tahu apa-apa soal bisnis biasanya. Betul. Apa yang Grace lakukan untuk partner yang semuda? Saya masih ingat waktu saya SMP. Saya ada kalau dulu kita dulu sering tulis buku kan, buku kelulusan. Oke, iya. Jadi saya tulis di situ. Saya tulis di situ bahwa saya mau jadi juara dunia bulu tangkis bukan hanya di dalam lapangan, tetapi di luar lapangan. Maksudnya apa? Ketika saya jadi juara di dalam lapangan, orang bisa, wah gila dia hebat. Tapi ketika kita juara di luar lapangan, artinya kita punya karakter yang baik, attitude yang betul-betul direspek oleh orang. Betul, yang betul-betul sikap atau jadi diri kita tuh positif gitu, bawa positif ke dalam dunia kita. Nah hal itu yang saya waktu tulis. Tapi sebenarnya kan itu harus ada latihannya ya, harus ada prosesnya. Nah prosesnya bisa tiba-tiba langsung jadi betul. Tapi satu yang poin di sini yang harus mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa saya mau kasih semangat bahwa kita harus punya mimpi atau standar dulu. Ya kan, bahwa kita seperti mau apa standar itu? Ya itu, mau jadi juara. Kalau saya mau jadi juara lapangan dan di luar lapangan. Ketika saya jadi juara di luar lapangan, berarti partner saya itu bukan hanya respect saya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Bagaimana saya membangun hubungan dengan partner saya bukan karena mentang-mentang saya senior, terus saya harus semena-mena sama yang junior, atau menjadi bossy gitu kan, atau menjadi gue lebih jago daripada lu ini dong, enggak kayak gitu. Tapi bagaimana saya juga di train juga, saya juga menghadapi proses bagaimana menekan ego saya, menekan pride saya. Pada saat itu, waktu itu Pak Priani kan memang dia baru masuk, saya udah ranking 2 dunia, dia baru masuk gitu. Baru mulai. Iya, nah gimana saya langsung bilang saya ada di sini berarti untuk bantu, untuk bantu young generation, atau untuk bantu dia juga akan menyelamatkan ibu saya, dia juga akan bantu saya. Gitu yang saya belum tahu kan, pada akhirnya kami akan jadi juara olimpiade. Tapi intinya adalah ketika kita tahu bahwa standarnya ego, ketika kita tahu kita hebat, oke kita hebat, itu buat kepercayaan diri kita sendiri. Tetapi ini kan kita nggak boleh, buat saya nggak mau terlihat hebat di antara teman-teman saya, di antara junior-junior saya, di antara senior-senior saya juga. Dan itu yang komunikasi banyak sih sebenarnya yang saya ingin bagikan, komunikasi antar partner, antar pelatih, antar leader, antar bawahan, itu hal itu yang saya banyak belajar juga gitu. Bagaimana kita bisa jadi komunikasi itu bisa bukan hanya komunikasi yang kita ngomong, kita yang ngasih, tapi kita juga dengerin dia nih. Betul. Ada komunikasi dua arah. Nah itu kan perlu dilatih dan perlu belajar. Ada hati yang mau diajar. Dan saya selalu bilang sama Apriyani bahwa ketika kita udah di atas pun, kalau kita udah hebat lah, udah juara. Kalau kita selalu punya sikap rendah hati dan kita mau belajar, kita akan jadi sesuatu. Kita nggak akan mungkin, kita bukan cuma jadi sesuatu di dalam lapangan.
Tapi kita akan jadi sesuatu di luar lapangan. Banyak orang yang yang saya nggak pernah tahu itu respectnya luar biasa gitu pada saya atau pada Karena kita. yang kita tunjukkan selama ini konsisten. Betul, betul. Wow, itu sesuatu yang jadi reminder buat kami semua tentu saja. Karena hal yang sama mungkin akan kita lewatin ya. Satu hal juga yang menarik dari seorang Greysia Polly adalah ketika udah menang nih teman-teman, udah ninggalin bahkan, tapi dia nggak ninggalin begitu saja. Ya. Banyak yang berharap Indonesia masih main lagi karena Indonesia masih butuh lebih banyak medali lagi. Tapi ketika Greysia ninggalin, ternyata Apriani ketemu pasangan yang nggak kalah luar biasa. Ada yang ngikutin nggak sih? Kalau Apriani sekarang itu punya pasangan untuk main badminton ganda putri juga yang namanya Fadia, yang bikin dunia gempar banget juga karena mereka ngalahin banyak banget juara-juara dunia. Dan yang kemudian kalau saya pribadi takjub banget adalah ketika beliau berdua menang, ada postingan TikTok yang menunjukkan bahwa ternyata seorang Greysia Polly itu tuh berperan besar dalam membantu partnernya Apriani sekarang lewat latihan-latihan yang gak main-main. Yang kalau saya asumsikan, apakah ini higher purpose-nya seorang Greysia Polly ya? Gak lagi soal diri saya, tapi saya pengen bantu lebih banyak orang gitu. Jadi terima kasih untuk itu pujiannya. Jadi saya baik lagi dari kecil lagi, saya banyak diharapkan oleh orang tua saya, diharapkan oleh keluarga saya, diharapkan oleh pembina saya, bahkan diharapkan semakin saya naik, saya semakin diharapkan oleh bangsa ini Indonesia. Bangsa yang mengharapkan. Iya betul, itu selalu tiap hari, kayak jadi beban gitu, tapi enggak. Ya tapi, yang paling utama yang selalu nyentuh hati saya adalah harapan dari pelatih saya. Bagaimana juga harapan dari teman-teman saya, adik-adik saya, senior saya. Bagaimana, Grace, kamu harus terus main bulu tangkis. Tapi kan nggak mungkin ya. Goals lain yang harus dikejar. Betul, maksudnya satu orang itu pasti kita punya, dalam kehidupan ini kita punya keterbatasan. Nggak mungkin Greysia Polly terus jadi pemain bulu tangkis kan. Yeah. Jadi yang saya selalu belajar dari waktu itu adalah ketika harapan ini saya mau berhenti nih berkarir, tapi saya kasihan sama pelatih saya misalnya. Kalau misalnya nggak ada saya gimana ya? Nggak ada penerusnya. Saya kasihan sama, bukan kasihan tapi lebih kepada saya care, saya peduli akan bulu tangkis Indonesia gimana nantinya ketika nggak ada saya, misalnya seperti itu. Bu, ini bukan saya sesuatu di situ, bukan. Bahkan saya belum juara Olimpiade waktu itu. Tapi sudah punya mindset itu. Nah, pada saat saya tahu itu bahwa saya harus create legacy. Maksudnya hidup saya ini harus bertampak. Hidup saya ini harus bisa berguna buat sekitar saya. Saya nggak mikir bangsa ini, Indonesia gitu. Tapi saya mikir di institusi saya dulu aja, di tempat latihan saya. Itu yang sesama badminton saya gitu. Dan ketika saya bilang, kalau jadi sehingga ketika saya misalnya keluar nantinya, itu udah ada generasi baru yang bisa. Dan saya jadi tahu ketika saya sudah di luar, pelatih itu punya harapan baru pada akhirnya. Kan saya udah nggak ada nih, tapi legasinya masih ada. Masih lagi. Udah ada nih, masih ada. Jadi kayak mereka jadi ada semangat lagi. Karena kan tadinya ketakutan. Waduh, gimana nih? Gitu kan? Gimana lanjutannya nih? ada nggak nih? Iya, lanjutannya ada. Nah, ini yang saya pada akhirnya saya juga jadi mikir lebih besar lagi. Ternyata sebuah bangsa itu ketika kita punya young generation yang betul-betul yang terdidik itu bisa meneruskan tali estafet kita gitu. Dan ketika kita udah capek, udah lama pengen retired dan kita udah pensiun, udah capek, mungkin anak kita lah ada yang gantiin. Kan kita tuh seneng ya. Dan ini untuk organisasi kita. Jadi itu yang saya selalu pikirin, bahwa ketika saya mau tinggalin pelatnas, ketika saya mau ninggalin bulu tangkis ini, harus ada legacy yang harus ditinggalin. Dan itu
Itu cuma Tuhan aja yang ngasih. Apriani datang, ada Fadia, ada teman-teman yang saya lain. Ya mereka berjuang sendiri, bukan karena tiba-tiba saya ada terus saya latih mereka. Tidak, tapi mereka juga dengan kerja keras usaha mereka sendiri sehingga muncul lagi nih Orang-orang baru itu. benar. Jadi muncul lagi orang-orang baru, berlian-berlian yang baru lagi nih yang untuk bisa meneruskan prestasi bulu tangkis Indonesia. Wow, dan kita sangat Jadi aku mengapresiasi lega. itu. Jadi aku pulang. Wah, terima kasih Dan udah. lega, ternyata ada lanjutannya nih, kita nggak berharap sekali doang menangnya. Tapi tadi Grace berkali-kali menyebutkan soal pelatih juga ya. Iya. Saya tuh suka penasaran sebenarnya kalau jadi atlet sebesar Gracia Poli dan juga punya coach pelatih. Dan kan kalau lagi nonton pertandingan bulu tangkis tuh lagi break tuh coachnya deketin kan ya, ngasih tahu ini itu gitu. Iya. Itu beneran didengerin gak sih atau apa sih coach ini? Yang mainnya gue, yang tahu tuh gue, coach ini cuman ngasih tahu doang gitu. Aduh. Emang beneran didengerin gitu? Dengerin. Waduh, buat seorang atlet tuh coach itu adalah seperti bukan dibilang seperti ini ya, seperti bukan hanya pelatih tetapi dia sebenarnya seperti seorang father figure atau seperti pengganti orang tua kita. Yes. Karena ikatan batinnya tuh luar biasa dalamnya gitu. Apapun yang karena dia pun sebagai seorang pelatih itu meninggalkan dia kan sebuah pekerjaan ya, atau di sini kita bilang guru lah atau apapun lah yang namanya pekerjaan yang mulia. Dia meninggalkan keluarganya untuk melatih anak orang lain untuk jadi juara, bukan anaknya sendiri loh. Yes. Nah, dia lebih banyak pelatih itu lebih banyak spend time-nya dengan kita dibanding dengan keluarganya sendiri. Karena kita latihan jam 6, kelar jam 6 pagi, kelar jam 6 sore. Terus setiap hari belum traveling. Kalau ada pertandingan. Kalau ada pertandingan ya kapan mereka ketemu keluarga, dan itu mereka lakukan seumur hidup mereka sampai sekarang gitu. Nah, bonding itu yang pada akhirnya membuat rasa respect satu sama lain itu ada. So ini bukan soal teknikal aja ya? Bukan. Soal Jadi latihan doang? iya, jadi pelatih itu seperti kayak mentor, atau betul-betul bukannya mentor tapi betul-betul kayak ada ikatan batin dalam kehidupan kita, karena apapun yang kita lakukan itu mengaruh ke dia, apapun yang dia lakukan itu mengaruh ke kita. Seperti itu. Jadi hal itu yang support dari pelatih itu yang dengan saya dengan Apriani itu kalau dia selalu ada di tengah-tengah kita, itu jadi jembatan antara anak-anak ceweknya yang emosion, yang kadang PMS kan suka datang Oh ternyata Ami juga PMS ya? Nah iya lah. Kalian selalu bersemangat gak apapun Iya, yang jadi terjadi. dia sebenarnya jadi pelatih itu jadi jembatan, jadi penengah istilahnya. Yes. Kalau ada masalah di antara dua orang ini gitu, langsung kamu kenapa Tondo? Dia selalu Udah ya dengerin Mbak, ya. ya sabarin, sabar lama deh. So, So, atlet dan coach itu emang gak cuma urusan cara mukul, cara set dan sebagainya, Iya, tapi iya. emang banyak hal di luar itu gitu ya. Iya betul. Iya. Dan teman-teman dengan dengar apa yang diceritain sama Gracia Poli hari ini, kebayangkan ya, Gracia Poli ini prestasinya udah luar biasa banget. Yang kita lihat mungkin yang jadi highlight semua orang adalah kemenangan di Olimpiade kemarin. Tapi itu sebenarnya adalah kemenangan ke-21-nya loh, medali emas ke-21 yang dikumpulkan oleh seorang Gracia Poli, teman-teman. Sebelum itu 20 medali emas lainnya dari berbagai macam series, pertandingan, kompetisi yang dimenangkan seorang Gracia Poli. Tapi akhirnya semuanya mau ditinggalin. Dan akhirnya milih berbisnis juga, teman-teman. Seorang atlet sebesar Gracia Poli fokusnya sekarang bisnisnya macam-macam. Salah satunya yang sangat kita sering dengar banget gara-gara satu momen adalah bisnis sepatunya. Yang kebetulan saya pakai juga hari ini. Iya. Pembuktian fans sejati guys. Thank you. Aduh, makasih sudah jadi pelanggan. Yang saya pengen ceritain sebenarnya adalah jiwa bisnisnya Gracia Poli ini luar biasa. Ketika dapat medali emas dan diundang oleh presiden untuk diapresiasi, yang dilakuin apa coba teman-teman? Otak bisnisnya yang jalan. Ada kesamaan kan sama anda? Yang dibawa sepatunya guys, jualannya yang dibawa, menunjukkan kepada presiden yang akhirnya foto ini viral kemana-mana. Pak Presiden sendiri foto ini diposting di Instagramnya. Itu direncanakan apa gimana guys?
Aduh, ini sebenarnya nggak direncanakan. Jadi gini, kan itu pagi jam 6 pagi kita mau ke istana. Nah, saya masih waktu itu masih karantina. Oke. Habis dari Tokyo itu. Jam 11 malam saya baru ingat saya bakal besoknya itu ada jadwal ke istana. Saya bilang, Baru keinget ya, kalau kita biasanya 4 bulan sebelumnya kita ingat sih itu. ada jadwal. Istana. Sudah tahu, tapi nggak nyadar gitu. Nggak nyadar, Baru ya? jam 11 malam tuh baru otak bisnisnya mulai. Kalau jam Oke. 6 sampai jam 6 sore itu Masih latihan. aktif, masih aktif, oke. Iya. Seluruh dari itu otaknya Sama ya, kalau udah menjelang malam otak bisnis makin lancar ya teman-teman. jam 11 malam saya baru ingat besok saya ke ini ketemu Pak Jokowi. Saya langsung bilang saya mau kasih sepatu. Saya bilang gitu. Wow. Saya telepon lah ke gudang semua tim saya. Sepatu dikirim ke hotel ini malam ini nggak mau tahu caranya gimana. Kenapa emang? Besok gua Pak Jokowi. Saya bilang besok saya mau kasih apa mau ngapain lah udah pokoknya kasih lah. Jadi akhirnya orang gudang kami jam 1 jam 2 malam akhirnya dia udah malam kan sebenarnya udah tutup. Bongkar gudangnya, cari. Cari lah, dia cari langsung besok langsung malam itu jam 4 pagi langsung sama saya kan. Jadi singkat cerita saya langsung jual, bukan nggak boleh dikasih sama presiden. Oh wow. Harus dijual. Harus dijual. Luar biasa guys. Jadi nawarin bawa jualan Tahu loh, ke Pak Jokowi. saya ngomong gini, ini mungkin bisa jadi ide lah ya. Saya bilang gini, saya bawa dua. Saya udah bawa Waktunya dua. presiden loh ini. Saya udah bawa 2 alat waktu itu. Aha. Untuk saya kasih. Satu raket saya yang saya habis main menang di Olimpiade, ya kan? Aha. Satu ya sepatu, kedua itu sepatu itu. Yang pertama yang saya lakukan adalah Pak Jokowi saya mau kasih hadiah. Ini buat Bapak, ini raket saya pakai, ya kan? Saya pakai di Olimpiade ini menang saya. Wow. Dan ini saya raket saya bilang ada 10 Pak yang saya pakai kemarin itu. Salah satunya, satu udah masuk di museum Olimpiade Swiss. Jadi ada museum Olimpiade Aha. di Lausanne di Switzerland. Jadi itu setiap pemenang Olimpiade itu barang kita dimasukin. Wow, bahkan Nah, rasanya udah masuk museum ini. iya kan di ini dulu pakai itu kan Pak Jokowi langsung, serius guys, dia bangga gitu kan. Dia kelihatan bangga. Juara. Iya, rakyat juara. Intinya kalau mungkin ada customer yang lain kita kasih sesuatu dulu lah ke customer itu kalau kita jualan gitu. Nah yang kedua adalah ketika Pak Jokowi responnya adalah wah dia bangga, oh gitu ya Grace. Oke, saya simpan ya buat saya main. Terus yang kedua, iya Pak, tapi ada satu lagi, saya mau jual sepatu ke Bapak. Bapak harus beli kali ini, saya nggak mau kasih. Saya bilang. Emang kamu Ternyata ngapain? gitu ya. Saya pikir tuh dikasih loh. Nggak boleh. Kalau presiden Nggak boleh ngasih iya, sesuatu nggak boleh ke ngasih presiden sesuatu, aja iya, ya. nggak boleh. Jadi kita harus ketika kita punya bisnis kita harus kasih kita harus beli barang itu harus dibeli oleh Harus presiden. dibeli sama beliau. Ya ininya kalau mau dikasih Oriflame, mau jualan Oriflame ke presiden. Kita coba Pak Fred. Gitu. Jadi yang pertama adalah ambil hatinya kan. Oh ya? Yang kedua baru jualannya. Udah pasti kena. Karena itu saya juga karena tadi saya udah bilang sama Gracia Poli, saya udah pakai sepatunya guys, saya udah pakai bajunya. Tuh. Sis, sis. Kalau ke presiden gak boleh kita jual kan ya? Kalau ke Gracia Poli, gak apa-apa kita kasih aja. Nah guys, saya juga pengen sepintar Gracia Poli. Udah sama lagi nih guys. Ini adalah produk andalannya kami semua. 2 orang bapak ganteng sebelah sana tuh andalannya banget ini. Oh gitu. Dan kami pengen ngasih ini ke Gracia Poli sebagai hadiah. Oke. Yang semoga kalau dicoba akan dijamin akan cocok banget buat seorang atlet. Wow. It's Nutrishake. Nutrition ya. Kita pilih strawberry karena matching aja sama bajunya Grace Oh. kali ini. Tapi kalau mau pilih rasa lain, kita boleh diskusikan di belakang. Harganya 529 di katalog bulan ini. Kalau bulan depan naik kan? Kalau bulan depan naik lagi. Oh, naik. Kita akan punya promo berbeda-beda. Nanti KTP kita omongin di belakang lah ya.
Gracia Poli dan langsung aplikasikannya. Dan aku yakin teman-teman setuju banget kalau produk yang kita kasih Gracia ini bukan produk main-main kan? Ya. We only give the best for the best person. Saya tuh pengen banget ngobrol lebih lama, jadi habis ini saya mau izin sama Pak Emret sama Pak Ahmed, saya mau ngobrol di belakang sama Gracia Poli, mau latihan servis. Semoga diizinkan, tapi sebelum kita menutup sesi ini, teman-teman saya yang di depan Gracia Poli ini adalah orang-orang yang dari tadi ngangguk-ngangguk ketika dengar begitu banyak pesan dan petua dari seorang gold medalist. Kami memang mungkin bukan jalannya menuju Olimpiade, tapi kami juga punya niat yang sama untuk membantu banyak orang. Orang-orang hebat di luar, di depan saya ini adalah orang-orang yang juga pernah bikin merah putih begitu bangga di dunia internasional, Grace. Di momen Gold Conference, Diamond Conference kami, terutama yang di depan-depan ini adalah orang-orang yang membuat kami bangga banget karena ketika namanya dipanggil, ada nama Indonesia di belakangnya gitu. Betul. Dan mungkin itu rasa yang sama yang Grace rasakan ketika nama dipanggil dan Gracia Poli Indonesia. Mereka udah ngerasain juga ketika mewakili kami di berbagai konferensi internasional. Mereka juga sama berjuang atas mimpinya hari ini. Kami mengundang Gracia Poli untuk menguatkan mereka lagi bahwa Gracia Poli ini teman-teman adalah gold medalist tertua perempuan. Tapi saya belum tua-tua amat kok. Saya mungkin 33 tahun ya. Saya harus koreksi kata-kata saya. Tapi the point is, beliau mendapatkan medali emasnya bukan di usia yang tadi dibilang golden age 20 tahunan seperti seorang atlet yang lainnya. Tapi bisa sampai ke titik itu ketika untuk kategori atletnya udah gak muda. Bahkan dinobatkan pemecah rekor atlet badminton peraih medali emas tertua untuk Olimpiade. Gak ada yang sampai di titik itu teman-teman. Yang pengen saya bilang dari rekor itu adalah itu kayak reminder buat kita nggak sih? Bukan masalah usia kan guys ya? Iya, betul. Bukan masalah idealnya seperti apa, tapi kalau kita punya mimpi kata Grace tadi kita harus perjuangkan. So mungkin untuk penutup buat kita hari ini, Iya. buat teman-teman saya yang berjuang mimpi ini Grace, yang usianya sih macam-macam, tapi saya yakin mereka belum mau menyerah untuk memenangkan Iya. medali emas dalam hidupnya. Ada pesan yang bisa Grace kasih untuk Iya. makin strong lagi. Iya. Wah, thank you. Bilang saya paling tua. Waduh kacau nih fansnya. Saya bangga loh dibilang paling tua. Bangga dong. Iya, masih kuat kan? Jadi Itu dia. Anyway, jadi saya di sini betul-betul sangat terinspirasi juga buat dari perusahaan ini, Oriflame. Karena ketika saya juga baca sejarahnya, ketikanya pendiri bilang bahwa apa sih yang dipunya Oriflame, apa sih yang dijual? Yang dijual itu adalah mimpi. Itu saya betul-betul ketika saya baca itu, wah ini bener banget kayak saya juga. Dan mulai dari standar itu, dari mimpi itu, kita mulai berkembang. Dan yang saya lebih suka lagi adalah sistemnya itu, yaitu adalah bersosialisasi. Ini bukan produk ini bukan cuma untuk kita, perusahaan ini untuk kita, tapi ini untuk banyak orang. Itu yang saya nggak pelajarin semuanya sih tentang perusahaan ini. Saya hanya melihat gitu inti sarinya. Nah, di sini saya juga ketika kita tahu bahwa kita ini hidup bukan cuma buat kita diri sendiri, tetapi berguna buat orang lain, orang banyak. Bahkan ketika dari mimpinya datang dari luar negeri sampai ke Indonesia sekarang, sampai kita bisa mencapai achievement yang kita ada sekarang, saya yakin yang di sini semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang udah achieve bukan mungkin bukan tidak bisa jadi terkenal ya, tapi at least kita bisa achieve sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita bisa achieve buat orang-orang kesayangan kita, tercinta, buat keluarga kita. Itu yang membuat kita pada akhirnya jadi semangat kan dalam menjalani hidup. Nah, ini yang saya suka. Saya suka dari fondasi dari perusahaan ini, dari Oriflame ini. Jadi saya ingin mengajak untuk kita tetap bekerja dengan hati, dengan tulus, dan apapun itu kita achieve-nya bareng-bareng, nggak untuk sendiri tapi untuk banyak orang. Terima kasih. Terima kasih banyak Gracia
Kami yakin kami akan pulang hari ini dengan hati yang sangat hangat karena ada pesan yang banyak banget kami kumpulkan dari talkshow yang sangat singkat ini. So sekali lagi teman-teman, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk our gold medalist kita, Greysia Poli. Dan saya ingin meminta Bapak Praji Pak Fauzi untuk memberikan bingkisan kepada Grace.